Halo, mari kita lanjutkan membaca buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda bab yang ke-10, Sang Buddha dan Negerinya. Mari kita menengok pelosok dunia yang lain. Kita pergi ke India, terus ke Cina. Apa kiranya yang terjadi di kedua kawasan luas itu pada saat berlangsungnya perang orang Yunani melawan Persia? Di India pun sudah lama terdapat peradaban yang tidak kalah dengan kehidupan budaya di Mesopotamia. Kira-kira pada kurun waktu berkuasanya orang Sumeria di kota Ur. Jadi sekitar tahun 2500 sebelum Masehi di lembah sungai Indus. Itu bengawan besar yang mengaliri Pakistan kini. Berdirilah sebuah kota yang sangat besar yang memiliki saluran air bersih dan kanal-kanal, kuil-kuil, rumah-rumah penduduk, dan toko-toko. Namanya Mohenjo-daro. Sebelum ditemukannya kota itu pada tahun 1920, tidak ada yang menyangka bahwa di daerah tersebut pernah ada pemukiman megah seperti itu. Ditemukan pula bermacam benda yang sama menariknya dengan peninggalan-peninggalan di bekas kota Ur. Belum diketahui orang seperti apa yang mendirikan Mohenjo-daro. Yang kita ketahui cuma bahwa daerah itu nantinya didatangi suku-suku bangsa yang menjadi nenek moyang orang-orang yang sekarang tinggal di India dan Pakistan. Bahasa suku bangsa pendatang tersebut mirip dengan bahasa orang Persia dan Yunani. Begitu juga dengan bahasa yang digunakan orang Romawi dan penduduk wilayah Germania yang kini dinamakan Jerman. Contohnya, sebutan untuk ayah berbunyi Vater dalam bahasa Jerman, Pitar dalam bahasa India kuno, Pater dalam bahasa Yunani, dan Pater dalam bahasa Latin. Di antara pemakai rumpun bahasa itu, orang India dan orang Jermania lah yang tinggalnya paling berjauhan satu sama lain. Oleh sebab itu, semua bahasa yang termasuk rumpun tersebut kita namakan bahasa Indo-Germanica. Yang hebat, melalui bahasa Sanskerta, yaitu bahasa sastra Hindu kuno yang sangat mempengaruhi bahasa Jawa kuno, bahasa Indonesia lah yang modern yang kita pakai sekarang masih ada kaitannya dengan rumpun bahasa Indo-Eropa itu. Aneh, tapi nyata. Memang, yang masih menjadi teka-teki, apakah hanya bahasanya yang mempunyai kemiripan ataukah beberapa di antara bangsa-bangsa penuturnya terikat pula oleh hubungan darah yang jauh. Yang jelas, orang-orang Hindu yang berbahasa Indo-Germanica itu menerobos masuk ke wilayah bumi Hindia dengan cara yang tak berbeda jauh dengan aksi penaklukan Yunani oleh orang Doria. Mereka pun harus menindas penduduk setempat dengan cara yang sama pula. Lama-kelamaan, kaum keturunan para penakluk itu telah dapat merebut sebagian besar anak benua Hindia. Mereka tetap menarik garis pemisah yang tegas antara masyarakat pribumi dan kalangan mereka sendiri. Pemisahan itu kemudian dibakukan menjadi tata kemasyarakatan yang masih berlaku sampai sekarang, yaitu sistem varna atau kasta. Dalam sistem itu, jenis pekerjaan dan profesi yang berbeda-beda dipisahkan secara ketat. Kelompok penakluk untuk sebagian saja terdiri dari tentara. Namun, para prajurit itu untuk selanjutnya harus tetap menjadi tentara.
anak laki-laki mereka pun tidak boleh lain harus menjadi prajurit. Kelompok itu adalah kasta ksatria. Di samping itu, terdapat kasta-kasta lain yang juga terpisah secara ketat dari golongan masyarakat lain. Contohnya kasta waisya yang mencakup pedagang, petani, dan pengusaha. Orang yang lahir sebagai anggota kasta tertentu seumur hidup tidak dapat meninggalkannya. Seorang petani tidak dapat menjadi karyawan atau sebaliknya. Hal itu berlaku pula untuk anak laki-laki masing-masing. Kawin dengan seorang gadis dari kasta lain pun tidak boleh. Bahkan ada aturan yang melarang mereka duduk semeja atau naik kendaraan yang sama dengan orang dari kasta lain. Di beberapa daerah di India, pemisahan seperti itu masih berlaku sampai sekarang. Dalam masyarakat Hindu di Bali, dahulu pernah berlaku semacam sistem kasta juga. Yang tinggal dari penggolongan itu sekarang hanyalah beberapa nama keluarga tertentu yang mengungkapkan bahwa keluarga itu dahulu tergolong kasta Brahmana. Seperti halnya di India, kasta Brahmana merupakan kasta tertinggi yang mencakup pandita dan cendekiawan. Kedudukannya bahkan di atas kasta ksatria atau tentara. Orang Brahmana bertugas menyiapkan persembahan dan mengurus kuil atau pura. Juga tak beda jauh dengan pembagian tugas di Mesir, berkecimpung dalam ilmu pengetahuan. Mereka harus menghafalkan doa-doa dan madah-madah suci. Dengan cara itu, teks dan nyanyian tersebut terpelihara selama lebih dari 1000 tahun tanpa adanya perubahan, sampai akhirnya dituangkan ke dalam tulisan. Di samping Brahmana dan Ksatria, masih terdapat 2 kasta lain. Tetapi keempat kasta itu masing-masing terbagi lagi dalam beberapa subkasta yang bersifat tertutup juga. Akan tetapi terdapat pula sebagian kecil masyarakat Hindu kuno yang dilarang menjadi anggota kasta. Orang hina dina itu disebut paria. Pekerjaan yang paling kotor dan tidak menyenangkan diserahkan kepada mereka. Tak seorang pun, termasuk anggota kasta Sudra yang terendah itu, boleh bergaul dengan mereka. Bahkan ada anggapan bahwa bersentuhan dengan paria adalah najis. Maka mereka dinamakan kaum tak tersentuhkan. Lebih berat lagi, mereka harus menjaga jangan sampai bayangan badannya mengenai orang lain. Sebab bayangan itu saja dianggap menajiskan. Manusia memang dapat bersikap sedemikian kejam. Tapi keliru kiranya untuk mengatakan bahwa orang India adalah bangsa yang kejam. Sebaliknya malah, para rohaniwan atau pendeta mereka adalah tokoh yang berpikir dalam-dalam dan suka menyendiri di hutan rimba untuk bersemedi. Dalam pertapaan itu, mereka mempertimbangkan hal-hal yang sulit. Mereka memikirkan dewa-dewa tak ramah yang banyak jumlahnya, serta Brahma, sang pencipta yang bersama Wisnu dan Siwa membentuk apa yang dinamakan Trimurti. Bagi mereka, Tritunggal Dewa tertinggi tersebut adalah penjelmaan Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Walaupun tidak menamakannya Tuhan, agamawan itu merasakan bahwa seluruh kehidupan di alam, dewa-dewa dan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan dapat hidup berkat hembusan napas ilahi. Mereka merasakan pergerakan yang tiada putusnya dari Yang Maha Tinggi itu dalam segala hal. Dalam sinar matahari, dalam berseminya tunas di ladang, dalam pertumbuhan, dan
dalam kematian. Tuhan ada di mana-mana di dunia ini. Ibarat sebutir garam yang kau lemparkan ke dalam air, akan berada di mana-mana di dalam air itu dan akan membuat setiap tetesnya berasa asin. Menurut kepercayaan Hindu kuno itu, keanekaragaman yang kita amati di alam, segala perputaran dan pergantian itu sebenarnya hanya merupakan gejala di permukaan saja. Jiwa yang sama mungkin pada suatu saat menjadi manusia, dan setelah manusia itu mati, ia menjadi harimau ataupun ular kobra. Kecuali kalau jiwa itu sudah mencapai tingkat kesempurnaan sehingga akhirnya dapat bersatu dengan Yang Maha Tinggi. Sebab hal yang hakiki tetap tidak akan berubah, yaitu hembusan napas kehidupan dari Tuhan Yang Maha Esa. Agar para muridnya menghayati hal itu, para pendeta Hindia memiliki rumusan bagus yang boleh coba kau renungkan. Rumusan itu berbunyi, inilah kamu. Artinya, semua yang kau lihat, binatang dan tumbuh-tumbuhan, serta orang-orang di sekitarmu, semuanya itu pada hakikatnya sama dengan kamu sendiri, yaitu sehembusan napas kehidupan ilahi. Agar kesatuan yang menyeluruh itu dapat mereka rasakan dengan sungguh-sungguh, para pendeta India menemukan jalan yang istimewa. Mereka pergi ke tempat terpencil di tengah hutan rimba, lalu duduk bersila sambil hanya memikirkan hal yang satu itu. Selama berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Duduk mereka selalu langsung di tanah tanpa bergerak dan dengan kepala tertunduk. Mereka berusaha menarik napas sejarang mungkin dan makan sesedikit mungkin. Bahkan ada di antara mereka yang menyiksa diri secara khusus untuk menyucikan jiwa raga dan merasakan hembusan napas ilahi dalam batin. Di India, 3000 tahun silam, ada banyak orang suci, biarawan, dan pertapa seperti itu, dan sampai sekarang masih ada tokoh yang meneruskan cara hidup mereka. Namun, dahulu ada seorang di antara yang lain yang berbeda daripada yang lain. Ialah Pangeran Gautama yang hidup sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Menurut cerita mengenai putra raja itu, Gautama yang kelak kemudian disebut Buddha atau orang yang telah mencapai penerangan sempurna, tumbuh besar dalam keadaan penuh kemegahan dan kemewahan timur. Konon, ia memiliki 3 istana, yang satu untuk musim panas, satu untuk musim dingin, dan satu lagi untuk musim penghujan. Istana-istana itu selalu dipenuhi oleh alunan musik yang merdu dan tak pernah ia tinggalkan. Sang ayah tidak menginginkan putranya turun dari balkon istana agar Gautama terhindar dari segala hal yang sedih. Oleh sebab itu pula, orang yang sedang menderita dilarang berada di dekatnya. Akan tetapi pada suatu hari, Gautama pergi naik kereta. Ia melihat seorang lelaki sepuh berjalan membungkuk. Ia bertanya kepada kusir yang mengantarnya, apa sebabnya orang bisa jadi begini? Kusir itu terpaksa menerangkan hal itu kepadanya. Dengan rasa prihatin, Gautama kembali ke istananya. Pada waktu lain, dilihatnya seorang penderita sakit. Sebelumnya tak seorang pun menceritakan kepadanya mengenai adanya penyakit di dunia ini. Dengan pikiran yang lebih terganggu lagi, ia pulang ke istrinya dan putranya yang masih kecil.
Pada kali yang ketiga, dilihatnya orang yang baru saja meninggal. Ketika itu, ia tidak ingin kembali ke istana. Akhirnya, Gautama melihat seorang pertapa. Itulah saatnya ia memutuskan pergi ke tempat gersang untuk bermeditasi mengenai penderitaan di dunia ini yang telah menjadi nyata baginya dalam bentuk usia tua, penyakit, dan kematian. Maka aku pun berangkat, tuturnya dalam salah satu khotbah di kemudian hari. Masih dalam keadaan segar dan mekar di usia mudaku, berkilauan rambutku masih hitam dengan melawan keinginan orang tuaku yang menangis dan berkeluh kesah dengan rambut dan jenggot yang telah kena pisau cukur dengan berpakaian jubah tak berwarna. Kutinggalkan rumah menuju keadaan tak berumah. Selama 6 tahun Gautama bertobat dengan hidup sebagai pertapa. Olah batinnya lebih mendalam daripada pemikiran orang-orang lain. Cara menyiksa dirinya tak ada tandingannya. Ia nyaris tak bernapas lagi ketika duduk bersila seperti itu sambil menahan rasa nyeri yang amat sangat. Ia makan begitu sedikit sehingga terjatuh karena lemas. Akan tetapi, selama beberapa tahun itu ia tidak berhasil mencapai ketenangan batin. Soalnya ia tidak hanya memikirkan apa sebenarnya dunia kita ini dan apakah segala hal pada hakikatnya sama. Pikirannya berkisar pula sekitar segala malapetaka di dunia, segala rasa sakit dan penderitaan manusia. Ia merenungkan usia tua, penyakit, dan kematian. Upaya bertobat tak dapat menenangkan pikiran itu. Maka Gautama mulai makan dan menambah kekuatannya lagi sedikit demi sedikit, serta bernapas seperti semua orang biasa. Oleh karena itu, para pertapa lain yang sebelumnya mengaguminya kini menganggapnya hina. Akan tetapi, ia tidak mempedulikan sikap mereka. Pada suatu malam, ketika duduk dalam naungan pohon bodi, sejenis pohon beringin, di sebuah padang rumput asri di tengah hutan rimba, ia mendapat ilham. Tiba-tiba ia dapat memahami apa yang telah dicari-carinya selama bertahun-tahun. Seperti adanya cahaya terang dalam batin yang sekonyong-konyong dilihatnya. Oleh karena itu, Gautama berubah menjadi manusia yang telah mencapai penerangan sempurna. Ia menjadi Buddha. Lalu berangkatlah ia untuk memperkenalkan penemuan rohaninya yang besar kepada semua orang. Tak lama lagi ia mendapat teman-teman yang berpandangan sama. Mereka yakin bahwa ia telah menemukan jalan penyelamatan dari segala penderitaan manusia. Orang-orang pengikut Buddha itu mendirikan persekutuan yang mirip dengan apa yang kita kenal sebagai tarekat atau ordo untuk biarawan atau biarawati. Tarekat tersebut masih ada sampai sekarang di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia. Anggotanya, para biksu dan biksuni, dapat kamu kenali pada pakaian mereka yang serba kuning dan cara hidup mereka yang sangat sederhana. Kamu penasaran bukan apa yang dialami Gautama di bawah pohon Bodhi? Artinya pohon penerangan sebagai penyelamatan dari segala bentuk sanksi? Baiklah, aku akan mencoba menerangkannya sedikit. Namun, kamu harus memeras otak juga. Bukankah Gautama memerlukan 6 tahun untuk memikirkan hal itu? Buah pikiran yang menjadi penerangan besar dan penyelamatan dari penderitaan itu tak lain adalah pada diri kita sendiri. Kita harus mulai kalau kita ingin menyelamatkan diri dari
penderitaan. Semua penderitaan berasal dari keinginan. Kira-kira begitu halnya. Kalau kamu sedih karena tidak mendapatkan buku bagus atau mainan yang kamu inginkan, ada dua hal yang dapat kamu lakukan. Kamu dapat berusaha untuk mendapatkannya, atau kamu dapat berhenti menginginkannya. Kalau kamu berhasil melakukan salah satu di antara keduanya, kamu tidak akan bersedih lagi. Itulah ajaran Buddha. Seandainya kita berhenti menginginkan segala hal yang indah dan menyenangkan, kalau kita tidak senantiasa dahaga akan kebahagiaan, akan kesenangan hati, akan pengakuan, dan akan kemesraan, maka kita tidak akan begitu sering mengalami kesedihan lagi yang timbul karena semua hal itu tidak kita miliki. Orang yang sama sekali tidak menginginkan sesuatu lagi tidak pernah akan merasa sedih pula. Kita harus menghanyutkan dahaga tersebut, maka penderitaan pun akan hancur. Aku langsung bisa mendengar keberatanmu. Bagaimana mungkin? Keinginan kan muncul dengan sendirinya dalam hati kita. Buddha berpendapat lain. Menurut ajarannya, orang yang berusaha selama bertahun-tahun untuk memperbaiki budi pekertinya, pada akhirnya akan sanggup untuk hanya menginginkan hal yang mau diinginkannya. Dengan kata lain, ia menguasai keinginannya ibarat pawang gajah mengendalikan gajah. Menurut ajaran Buddha, itulah hal tertinggi yang dapat dicapai manusia di bumi ini. Tidak menginginkan apa-apa lagi. Itulah yang dinamakan kesunyian laut di dalam batin. Ketentraman hati seorang yang ketentraman hati seorang yang telah melepaskan diri dari keinginan duniawi, orang yang bersikap ramah terhadap sesama dan semuanya, yang tidak menuntut segala sesuatu pun dari sesamanya. Menurut ajaran Buddha selanjutnya, manusia seperti ini telah dapat mengendalikan segala keinginan, juga tidak akan dilahirkan kembali setelah meninggal dunia. Sebab pada hakikatnya arwah-arwah hanya dilahirkan kembali karena tidak mau lepas dari kehidupan. Begitulah kepercayaan orang India pada waktu itu. Siapa yang tidak ingin hidup seterusnya dan dia tidak akan berupaya memasuki lingkaran kelahiran lagi setelah meninggal dunia. Ia akan masuk ke dalam tempat kesempurnaan, dalam ketiadaan yang bebas dari segala keinginan dan penderitaan. Tempat itu dinamakan nirwana oleh penganut Buddha. Begitulah penerangan yang dialami Sang Buddha dalam naungan pohon Bodhi, yaitu ajaran bagaimana manusia dapat melepaskan diri dari keinginan tanpa memenuhi keinginan itu. Bagaimana menghilangkan rasa haus tanpa meneguk minuman. Jalan menuju ke situ tidak mudah. Kamu pasti mengerti hal itu. Buddha menyebutnya jalan tengah. Oleh sebab jalan itu terletak di antara penyiksaan diri yang tak berguna dan kehidupan berpoya-poya yang dangkal. Jalan tengah itu menuju ke penyelamatan yang sesungguhnya. Yang penting bagi orang yang mengikutinya, iman yang benar, keputusan yang benar, perkataan yang benar, perbuatan yang benar, kehidupan yang benar, cita-cita yang benar, kesadaran yang benar, dan semedi yang benar. Hal-hal tersebut yang merupakan inti dari khotbah Gautama. Begitu terkesan orang-orang yang mendengarnya sehingga banyak orang menjadi pengikutnya dan memujanya bagaikan dewa. Sekarang ini jumlah pengikut Buddha di dunia hampir sama dengan jumlah pengikut Yesus. Mereka terutama tinggal di negara-negara Indochina, Sri Lanka, Tibet, Cina, dan Jepang. Akan tetapi, tak banyak di antara mereka yang sanggup mewujudkan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan nyata dan mencapai kesunyian laut dalam batin. Demikian bab 10.
Selesai. Sampai jumpa lagi.